Siang anak-anak terkasih, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Baik, salam jumpa, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua ya. Pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Kita awali dengan doa dulu ya. Bapak akan pimpin doanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, syukur dan terima kasih kami aturkan kepadamu atas kuasa dan kelimpahan kasih-Mu yang senantiasa melingkupi dan menyertai kami. Tuhan, kami sekarang hendak memulai pembelajaran via Zoom ini. Semoga kami Kau cerahkan dalam pengetahuan dan kebijaksanaan, agar kami dimampukan untuk memahami dan menyampaikan materi ini dengan baik. Tuhan, kami serahkan segala harapan, niat baik kami, agar apa yang kami pelajari pada pagi hari ini sungguh-sungguh berguna bagi kehidupan kami. Namamu kami muliakan yang hidup dan berkuasa, kini sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak, terima kasih. Apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Baik, jadi sekarang kita akan masuk ke pembelajaran ya. Bapak share screen dulu. Semua udah pada siap ya? Oke. Nah, ini. Kita akan belajar tentang tugas-tugas gereja ya. Apa yang menjadi pembahasan pokok kita dalam pertemuan kali ini. Nah, dalam materi tentang tugas-tugas gereja ini kita akan melihat ya. Nah, ini ada 5 tugas gereja ya. Ada yang tahu apa saja 5 tugas gereja? Ayo kita lihat bersama-sama ya. Pertama, gereja yang menguduskan. Nah, gereja yang menguduskan itu yang disebut dengan liturgia eh, dalam bahasa Latinnya ya, liturgia. Lalu yang kedua, gereja yang mewartakan disebut dengan kerikma. Ya, jadi pewartaan, mewartakan. Lalu yang berikut, gereja yang menjadi saksi Kristus, yaitu martiria. Ingat, martir itu adalah menjadi saksi. Lalu yang keempat, gereja yang melayani disebut diakonia, melayan, pelayan. Kita ingat dengan prodiakon di gereja. Kita ingat dengan diakon yang merupakan tahap tahap tabisan dalam eh, panggilan hidup membiara atau panggilan menjadi kaum religius ya. Jadi ada tahapan tabisan diakonat, tabisan imamat, dan tabisan episkopat atau tabisan uskup misalnya ya. Nah, tadi saya bilang itu soal diakonia ya. Baik, yang berikut adalah yang kelima adalah gereja yang membangun persekutuan yang disebut dengan koinonia. Jadi kalau ditanya apa itu persekutuan? Nah, persekutuan itu sama dengan koinonia atau persekutuan istilah lainnya itu adalah koinonia. Nah, anak-anak, inilah yang menjadi 5 tugas gereja yang akan menjadi fokus dalam pembelajaran kita dalam pertemuan kali ini. Ya, selanjutnya mari kita perhatikan secara seksama apa yang disebut dengan gereja yang menguduskan. Gereja yang menguduskan tadi disebut juga liturgia. Bagaimana gereja menguduskan? Nah, gereja menguduskan itu lewat apa? Lewat perayaan liturgi. Ya, liturgi itu sering juga kita sebut dalam kehidupan seharian kita, ya, dalam berliturgi itu seringkali kita mengidentikan dengan misa, ya. Misa. Kalau kita misa
perayaan Ekaristi berarti ada perayaan liturginya. Mulai dari pembuka, kemudian liturgi sabda, persembahan, kemudian komuni, kemudian penutup. Itu gambarannya ya. Nah, jadi kita mengenal istilah perayaan Ekaristi. Nah, dalam perayaan Ekaristi itu kita sungguh-sungguh merayakan Ekaristi itu merupakan puncak seluruh hidup Kristiani. Liturgi itu merupakan perayaan iman. Nah, jadi dalam dalam liturgi itu kita apa? Merayakan iman, ya. Kemudian maka dikatakan bahwa doa merupakan sarana pengudusan dalam gereja. Karena dalam berliturgi kita sudah masuk dalam apa? Dalam doa, ya. Karena itu doa itu tadi merupakan sarana pengudusan dalam gereja, ya. Nah, itu gereja yang menguduskan yang kita sebut dengan liturgia. Nah, doa dan ibadat. Doa dan ibadat merupakan salah satu tugas gereja untuk menguduskan umatnya dan menguduskan dan menyucikan umatnya, ya, dalam dalam apa? Dalam perayaan, dalam doa, ya. Maka dikatakan di situ, doa dan ibadat merupakan salah satu tugas gereja untuk menguduskan umatnya dan umat manusia. Tugas ini disebut tugas imamiah gereja. Jadi gereja yang punya tugas imamat itu tadi, ya. Imam itu menguduskan. Kita kenal dengan 3 ya. Tugas kita menjadi imam, nabi dan raja. Ya. Apa itu imam? Imam tugasnya menguduskan lewat perayaan-perayaan. Perayaan apa? Perayaan Ekaristi gitu. Itu salah satu. Lalu nabi apa? Nabi itu artinya kita menjadi guru, ya, pewarta, yaitu nabi. Ya, raja itu apa artinya? Raja itu menjadi pelayan yang kita sebut dengan diakonia. Jadi itu tugas kita ya, tugas kita berkat rahmat pembaptisan kita juga semua dipanggil untuk menjalankan 3 tugas itu, menjadi nabi, imam dan raja. Tuh. Nah, selanjutnya, apa arti doa? Doa adalah berbicara dengan Tuhan secara pribadi. Doa juga merupakan ungkapan iman secara pribadi dan bersama-sama. Kalau kita, maka doa itu ada personal. Kalau doa personal itu doa pribadi. Contoh misalnya, kita sebelum belajar itu berdoa sendiri. Kalau kita sendiri misalnya, berarti doa personal. Kalau kita misalnya doa malam bersama keluarga, itu bukan doa, itu juga bisa doa personal, tetapi juga bisa doa bersama. Tetapi yang umumnya kita lakukan dalam gereja itu adalah doa secara bersama-sama itu dalam persekutuan. Maka doa, sekali lagi pengertian doa itu berarti berbicara dengan Tuhan secara pribadi. Doa juga merupakan ungkapan iman secara pribadi dan bersama-sama. Nah, lewat perayaan Ekaristi itu ungkapan iman secara bersama-sama. Kemudian apa fungsi doa? Ayo, ada yang tahu fungsi doa enggak? Ada yang tahu enggak fungsi doa? Ada yang pernah berdoa enggak secara pribadi? Ayo. Jangan-jangan tidak pernah berdoa secara pribadi. Nah, sekarang Bapak mau tunjukkan kepada anak-anak sekalian bahwa fungsi doa yang pertama adalah bahwa peran dan fungsi doa bagi orang Kristiani antara lain mengkomunikasikan diri kita kepada Allah. Ingat, jadi kita ini berkomunikasi dengan Allah. Masa doa sambil main-main gitu kan? Karena berkomunikasi dengan Allah.
lalu mempersatukan diri kita dengan Tuhan. Nah, lalu mengungkapkan cinta, kepercayaan, dan harapan kita kepada Tuhan. Ya, itu fungsi doa. Lalu membuat diri kita melihat dimensi baru dalam hidup dan karya kita lewat doa. Sehingga menyebabkan kita melihat hidup, perjuangan, dan karya kita dengan mata iman. Mengangkat setiap karya kita ini menjadi karya yang bersifat apostolis atau merasul. Jadi, sungguh pekerjaan kita itu dilihat sebagai sebuah pewartaan. Ya. Nah, itu fungsi doa. Lalu yang berikut, bagaimana syarat berdoa? Nah, kalau orang berdoa itu dengan rendah hati. Doa itu dari hati, berakar dari hati, berakar dan bertolak dari pengalaman hidup, diucapkan dengan sekali lagi dengan rendah hati. Nah, itu ya. Selanjutnya, adalah gereja yang mewartakan yang disebut dengan apa? Kerigma. Ya, kita atau gereja pasti telah mendengar dan membaca firman Tuhan Yesus Kristus. Pergilah dan jadikanlah semua bangsaku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Lihat di mana kita buka Injil Matius bab 28 ayat 19 sampai 20. Itu soal pewartaan ya. Nah, dalam mewartakan sabda Allah, kita dapat mewartakan secara verbal. Verbal berarti diucapkan langsung melalui kata-kata. Tetapi juga lewat tindakan, martiria, kesaksian. Pola pewartaan kita seperti apa? Pola pewartaannya yang pertama pewartaan verbal. Ya, untuk pewartaan lewat ucapan, lewat kata-kata itu. Lalu pewartaan verbal pada dasarnya merupakan tugas hierarki. Siapa hierarki? Hierarki adalah, ayo siapa yang ingat? Ini pelajaran kelas 11 toh. Anda sekarang sudah kelas, oh ya 11 juga ya, saya kira kelas 12. Jadi, Anda harus ingat lagi bahwa tugas hierarki. Siapa hierarki? Hierarki itu dimulai dari siapa? Dari diakon, dari pastor atau imam dan uskup. Jadi tiga itu yang menjadi yang disebut kaum hierarki. Siapa kaum hierarki? Sekali lagi diakon, imam dan uskup. Ya. Nah, tetapi para awam diharapkan untuk berpartisipasi dalam tugas ini. Jadi, tugas pewartaan itu tidak melulu menjadi tugas para uskup, imam, diakon, tidak. Tetapi juga menjadi tugas kita sebagai awam, sebagai awam Katolik. Misalnya sebagai katekis, sebagai guru agama, misalnya ya. Lalu sebagai fasilitator dalam pendalaman kitab suci, misalnya. Nah, bentuk-bentuk pewartaan di masa kini antara lain apa? Lewat homili atau khotbah. Lalu pelajaran agama. Nah, seperti sekarang yang Bapak sedang mengajar ini, menyampaikan materi kepada anak-anakku sekalian itu adalah pewartaan. Pewartaan lewat pelajaran agama, lewat pelajaran agama Katolik. Yang hari ini kita membahas tentang 5 tugas gereja, ya. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk pewartaan itu dalam bentuk katekese umat. Apa yang dilakukan? Misalnya katekese umat adalah kegiatan suatu kelompok umat di mana mereka aktif berkomunikasi. Ya, misalnya apa? Pendalaman kitab suci. Nah, itu bentuk katekese umat, ya, pendalaman Advent, ya. Nah, katekesi umat juga bisa diberikan di dalam gereja. Contohnya apa? Pada saat sebelum kita mulai misa misalnya, beri katekesi singkat misalnya.
Contoh, apa makna berdiri, duduk, ya, duduk, berlutut, membungkuk. Nah, itu katekesi singkat yang bisa dijelaskan. Oh, ternyata duduk berarti kita siap sedia mendengarkan sabda Tuhan, misalnya, ya. Oke, begitu. Lanjut ya. Halo, hai. Ya, masih semangat ya? Oke, Bapak lanjut ya. Selanjutnya gereja yang melayani. Dalam bahasa lain disebut diakonia. Gereja atau umat Allah dipanggil untuk melayani manusia, seluruh umat manusia. Melayani adalah kata penting dalam ajaran Yesus. Kenapa? Karena seluruh tindakan yang dilakukan Yesus adalah dalam rangka karya pelayanan. Ya, maka dasar pelayanan dalam gereja Katolik adalah semangat pelayanan Yesus Kristus itu sendiri. Luar biasa kan? Karena memang Yesus sudah menunjukkan teladan melayani. Ayo anak-anak, kalian punya semangat untuk melayani enggak? Ada teman yang kesulitan, ada yang bantu enggak? Jangan-jangan enggak ada yang mau bantu. Lo gue kata orang kan. Nah, kalau begitu bukan menunjukkan kita ini sungguh menjadi pelayan, gitu ya. Seorang pelayan itu adalah rendah hati, gitu ya. Nah, Yesus sendiri sudah menunjukkan kepada kita tentang makna pentingnya pelayanan. Pelayanan itu lewat apa? Ingat hari raya Kamis Putih, apa yang kalian ingat tentang hari raya Kamis Putih? Ingat, Yesus melakukan pelayanan yang total. Apa yang Yesus lakukan? Membasuh kaki ke-12 murid. Nah, itu ya. Oke. Selanjutnya ciri-ciri pelayanan gereja. Pertama, bersikap sebagai pelayan. Ya, diakonia itu tadi ya. Lalu yang kedua, kesetiaan kepada Kristus sebagai Tuhan dan Guru. Ya, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Guru. Lalu yang berikut, orientasi pelayanan gereja terutama ditujukan kepada kaum miskin. Ya, kita kenal dalam bahasa Inggrisnya option for the poor. Ya, itu salah satu spiritualitas Vincentian ya. Nah, itu ya. Itu. Lalu yang berikut adalah kerendahan hati. Ciri-ciri pelayan gereja itu harus rendah hati, tidak boleh sombong. Anda sudah menyanyikan mazmur dengan baik, lalu tidak dipuji-puji setelah menyanyikan mazmur itu merajuk. Lalu berikutnya, kali berikutnya karena tidak dipuji, tidak ditepuki tangan, lalu tidak mau menjadi pemazmur. Tidak mau ikut terlibat dalam kor. Nah, tidak boleh. Karena menjadi pelayan itu harus rendah hati. Oke. Bagaimana? Ada pertanyaan sampai di sini? Atau kita lanjut? Oke, lanjut. Yang berikut adalah gereja yang membangun persekutuan yang kita sebut dengan koinonia. Ingat kata kuncinya, kalau nanti ditanyakan dalam ulangan, gereja yang membangun persekutuan disebut juga apa? Nah, jawabannya apa, anak-anak? Jawabannya adalah koinonia, persekutuan, ya. Jadi gereja bukan sekedar organisasi saja, namun merupakan kumpulan anggota umat Allah yang hidup bersatu dalam nama Tuhan. Nah, ya. Jadi lihat Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37. Ciri-ciri hidup jemaat perdana. Nah, mereka apa jemaat perdana? Ya, ada yang tahu jemaat perdana? Jemaat perdana itu adalah umat pertama yang kita kenal dengan para rasul ya. Itu. Oke. Apa ciri-ciri hidup jemaat perdana para rasul? Ada 5 ciri antara lain pertama persaudaraan, persekutuan.
Lalu yang kedua mendengarkan sabda pengajaran. Jadi para murid dulu tekun. Mereka tekun dalam mendengarkan pengajaran Yesus. Lalu mereka juga hidup bersaudara. Ya, ada berapa Rasul Yesus? Ayo, ada yang tahu? Oh, masa anak adik-adik kita yang SD juga mereka sudah hafal, bahkan mereka hafal nama-namanya ya. Jadi ada 12 rasul. Paling yang Anda ingat itu siapa? Eh, Rasul yang mengkhianati Yesus. Siapa ya? Nah, itu pasti Anda ingat. Yudas Iskariot. Maka ketika pembasuhan kaki ke-12 rasul dalam perayaan Ekaristi di Kamis Putih pasti ada yang tanya-tanya, siapa dari antara mereka itu yang menjadi Yudas Iskariot katanya. Ya, begitulah, gitu kan? Berikutnya adalah pelayanan terhadap sesama yang disebut dengan solidaritas. Lalu perayaan iman, itu ya. Lalu perayaan iman itu memecah-mecahkan roti, berdoa bersama. Itulah yang dihidupi yang dilakukan oleh para rasul. Lalu yang berikut memberikan kesaksian iman tentang Tuhan melalui cara hidup mereka. Nah, itu jadi luar biasa ya yang dilakukan oleh para rasul. Jadi itulah ciri-ciri hidup para rasul di gereja awal dulu. Nah, karena cara hidup mereka itu mereka disukai oleh semua orang. Jumlah mereka makin bertambah dan mereka sangat dihormati banyak orang. Dan itulah yang dilakukan oleh para rasul ya. Baik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan memberi pertanyaan dan penugasan ya kepada kalian untuk bisa dikerjakan sebagai bentuk evaluasi dari proses pembelajaran ini. Nah, ayo kita lihat ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan tugas gereja yang mewatakan? Ayo, apa yo? Nah, nanti Anda jawab ya. Oke, tugas kedua berdasarkan kutipan dari Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Jelaskan apa yang menjadi pesan Injil. Yang ketiga, apa arti gereja menjadi saksi Kristus? Nah, arti gereja. Yang keempat, dalam kisah Uskup Agung Romero dijelaskan situasi yang melatar belakangi terjadinya kekerasan dan penindasan. Nah, apa situasinya di El Salvador itu ya? Ini pertanyaan ini memang agak berat, tetapi kalau Anda membaca pasti bisa ya. Lalu yang kelima, sebutkan apa saja yang dilakukan oleh Monsignor Oscar Romero dalam membela orang-orang yang tertindas di El Salvador. Ya, nah, maka dibaca ya. Baik anak-anak, saya kira itu beberapa penugasan mohon dikerjakan, dibaca. Nanti dalam pertemuan selanjutnya Bapak akan koreksi ya. Baik, demikian. Terima kasih atas perhatiannya ya. Selanjutnya kita akan tutup dengan doa. Ayo, siapa yang pimpin doa? Ayo. Aduh, ya Bapak lagi yang pimpin doa ya, nggak apa-apa lah ya. Baik, yuk kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini sungguh bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami selama proses pembelajaran ini. Semoga semuanya ini menjadi sumber kekuatan baru bagi kami, rahmat pengetahuan, kebijaksanaan yang kami timba daripadamu. Sekarang Tuhan, kami hendak keluar dari ruang Zoom ini. Sertailah dan bimbinglah kami dalam kegiatan-kegiatan kami selanjutnya, terutama dalam mengerjakan tugas. Namamu kami muliakan yang hidup dan berkuasa kini sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan selamat mengerjakan tugas. Selamat dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Semoga kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih ya anak-anak. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua.